Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk ilmu kesehatan masyarakat pada pertemuan yang kelima dengan tema promosi kesehatan atau sering disingkat Promkes. Kemudian kita lanjut. Pengertian daripada promosi kesehatan yaitu sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dari masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, dan untuk dan bersama masyarakat, di mana agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, ya, bisa mandiri, serta mengembangkan kegiatan yang mana bersumber daya masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat dan didukung dengan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Proses pemberdayaan untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan masyarakat diarahkan untuk peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta pengembangan lingkungan yang sehat. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku dengan melakukan advokasi bila suasana dan menumbuhkan gerakan di masyarakat. Promosi kesehatan pada hakikatnya suatu kegiatan ataupun suatu usaha untuk menyampaikan pesan ataupun suatu informasi kesehatan kepada masyarakat, kelompok ataupun individu agar memperoleh atau mendapat pengetahuan tentang kesehatan itu. Pengetahuan kesehatan yang diperoleh diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, yaitu dalam bentuk peningkatan perilaku sehat. Nah, jadi endingnya mengubah perilaku untuk lebih baik. Perilaku sehat diartikan sebagai perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan dalam gerakan kesehatan. Kemudian lanjut, yaitu pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik itu fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya, baik itu fisik, sosial, dan budaya. Kemudian berikutnya konsep pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan dalam bidang kesehatan. Dilihat dari segi pendidikan, pendidikan kesehatan adalah suatu pedagogik, praktis atau praktek pendidikan. Oleh sebab itu, konsep pendidikan kesehatan adalah suatu konsep pendidikan yang diaplikasikan, yang diterapkan pada bidang kesehatan. Konsep dasar pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti di dalam pendidikan itu terjadi suatu proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada diri individu, kelompok ataupun juga masyarakat. Konsep ini berangkat dari suatu asumsi, perkiraan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya untuk mencapai nilai-nilai hidup di masyarakat selalu memerlukan, selalu perlu bantuan orang lain yang mempunyai kelebihan, lebih dewasa, lebih pandai, lebih mampu, lebih tahu, dan seterusnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, seorang individu, kelompok, ataupun masyarakat tidak terlepas dari kegiatan yang namanya kegiatan belajar. Kegiatan atau proses belajar dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.
Seseorang dapat dikatakan belajar bila dalam dirinya terjadi suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini dari sisi pengetahuan atau knowledge. Dari tidak dapat mengerjakan menjadi dapat mengerjakan sesuatu. Namun demikian, tidak semua perubahan itu terjadi karena belajar saja. Misalnya perkembangan anak dari tidak dapat berjalan menjadi dapat berjalan. Perubahan ini terjadi bukan hasil belajar, tetapi karena proses kematangan. Ya. Dari uraian singkat ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar itu mempunyai ciri. Ciri diantaranya adalah apa? Ciri-ciri belajar kegiatan yang menghasilkan perubahan pada diri maupun personal. Ya. Kemudian ciri yang kedua, yaitu dari hasil belajar adalah perubahan tersebut didapatkan karena kemampuan baru yang berlaku untuk waktu yang relatif lama. Kemudian yang ketiga, bahwa perubahan itu terjadi karena usaha dan disadari bukan karena kebetulan saja. Maka bertitik tolak dari konsep pendidikan tersebut, maka konsep pendidikan kesehatan itu juga merupakan proses belajar pada individu, kelompok, ataupun masyarakat dari tahu tentang nilai-nilai kesehatannya sendiri menjadi mampu. Berangkat dari konsep pendidikan kesehatan tersebut di atas, pendidikan kesehatan didefinisikan sebagai satu usaha atau kegiatan untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan atau perilaku mereka untuk mencapai kesehatan mereka secara optimal. Di samping konsep pendidikan kesehatan tersebut di atas, para ahli pendidikan kesehatan juga mencoba membuat batasan tentang pendidikan kesehatan yang berbeda-beda sesuai dengan konsep mereka masing-masing tentang pendidikan. Batasan yang sering dijadikan acuan adalah Nussbaum, kemudian juga sering dari tim ahli dari WHO karena sebagai organisasi kesehatan dunia di bawah naungan PBB. Kemudian kita lanjut dengan konsep promosi kesehatan. Sebenarnya istilah promosi kesehatan adalah suatu perwujudan dari perubahan konsep pendidikan kesehatan yang secara organisasi struktural, di mana pada tahun 1984 organisasi WHO dalam salah satu divisinya, yaitu Division Health Education, diubah menjadi suatu divisi untuk edukasi untuk pendidikan dan promosi kesehatan. Dan konsep ini baru oleh Depkes, kalau sekarang menjadi Kementerian Kesehatan mulai tahun 2000, menyesuaikan dengan merubah Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat menjadi Direktorat Promosi Kesehatan dan sekarang menjadi Promosi Kesehatan. Promosi kesehatan merupakan suatu revitalisasi pendidikan kesehatan pada masa lalu. Promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran masyarakat atau pemberian dan atau peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan saja, tetapi juga disertai suatu upaya untuk memfasilitasi perubahan perilaku tersebut. Hal ini berarti promosi kesehatan adalah suatu program-program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan. Dalam arti ini perubahan yang baik, gitu ya, bukan perubahan yang jelek, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya, baik itu fisik, sosial, dan budaya bahkan politik. Promosi kesehatan tidak hanya mengaitkan diri pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktek kesehatan saja, tetapi juga meningkatkan atau memperbaiki lingkungan, baik itu fisik maupun non-fisik, dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Maka kata kuncinya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Untuk mewujudkan perubahan perilaku ke arah perilaku hidup yang sehat dalam masyarakat tidak mudah diwujudkan. Fakta membuktikan dari pengalaman negara maju dan negara berkembang banyak faktor yang menghambat
dan salah satu dari faktor tersebut terbesar yang paling dirasakan adalah faktor pendukung atau sarana dan prasarana yang kurang mendukung masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Contoh konkret di masyarakat, walaupun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan sudah tinggi, sudah meningkat, misalnya tentang sanitasi lingkungan, tentang pentingnya gizi yang baik, tentang manfaat imunisasi, pelayanan kesehatan, perumahan sehat, ventilasi yang rumah, pencahayaan yang baik dan lain sebagainya sudah tinggi, tetapi bila tidak didukung oleh fasilitas jamban, air bersih, makanan yang bergizi, kemudian imunisasi, ya, itu kurang baik, ya. Maka perlu dukungan itu semuanya. Adanya pelayanan kesehatan, kemudian memperoleh rumah yang layak dan lain sebagainya, maka rasanya sangat sulit mereka untuk dapat mewujudkan perilaku hidup sehat sebagaimana yang diharapkan tersebut. Jadi memang ya bagaimana untuk mendapatkan itu semua gitu ya, sehingga pengetahuan yang mereka punya, yang mereka dapat itu bisa sinkron dengan pelaksanaan kehidupan mereka sehari-hari, yaitu kaitannya dengan perilaku hidup yang sehat. Kemudian berikutnya strategi promosi kesehatan. Untuk mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan, diperlukan cara pendekatan yang strategis agar tercapai secara efektif dan efisien. Cara ini disebut dengan atau sering disebut dengan strategi. Jadi strategi adalah cara untuk mencapai atau mewujudkan visi dan misi dari promosi kesehatan tersebut secara efektif dan efisien. Di antaranya strategi global menurut WHO, kemudian strategi promosi kesehatan berdasarkan piagam Ottawa atau Ottawa Charter. Kita lihat yang strategi global menurut WHO pada tahun 1984. Di antaranya dengan advokasi, kegiatan yang ditujukan kepada pembuat keputusan atau penentu kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun sektor lain di luar kesehatan yang mempunyai pengaruh terhadap publik. Tujuannya adalah agar para pembuat keputusan ataupun kebijakan mengeluarkan kebijakan antara lain dalam bentuk peraturan, undang-undang, instruksi dan sebagainya yang menguntungkan kesehatan publik. Jadi intinya bagaimana pemerintah ya, tentunya yang membuat kebijakan yang proaktif ya, sehingga betul-betul kebijakan tersebut mendukung ya kegiatan ataupun program-program kesehatan. Bentuk kegiatan advokasi antara lain di bidang lobby, ya, lobbying istilahnya, pendekatan-pendekatannya, yaitu pendekatan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat setempat, seminar masalah kesehatan dan sebagainya. Output kegiatan advokasi adalah undang-undang, peraturan daerah, instruksi yang mengikat masyarakat dan instansi yang terkait dengan masalah kesehatan. Oleh sebab itu, sasaran advokasi ini adalah para pejabat eksekutif dan legislatif, para pemimpin dan pengusaha, serta organisasi politik dan organisasi masyarakat, baik di tingkat pusat, provinsi, ataupun kecamatan, bahkan sampai di desa-desa ataupun kelurahan-kelurahan. Kemudian dukungan sosial. Kegiatan yang ditujukan kepada para tokoh masyarakat, baik itu formal seperti guru, lurah, camat, petugas kesehatan, mereka adalah tokoh-tokoh yang formal, maupun informal, biasanya adalah tokoh agama yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Nah, ini perlu ya, advokasi kepada mereka, dukungan dari mereka itu sangat penting ya, karena mereka sebagai tokoh baik itu formal atau informal, maka dukungan mereka sangat besar pengaruhnya. Tujuan kegiatan ini adalah agar kegiatan atau program kesehatan tersebut memperoleh dukungan dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ya.
Toma dan Toga. Selanjutnya, Toma dan Toga ini dapat menjembatani antara pengelolaan program kesehatan dengan masyarakat. Pada masyarakat yang masih paternalistik seperti di Indonesia, ini Toma dan Toga merupakan panutan perilaku masyarakat yang sangat signifikan. Paternalistik adalah suatu gaya yang masyarakat yang sangat mengikuti ya terhadap pemimpinnya, mereka sangat patuh terhadap tokoh-tokohnya ya. Sehingga misalkan sekarang musimnya vaksin, kalau tokohnya itu bilang tidak usah vaksin, maka masyarakat yang mengikuti mereka tokoh ya, maka mereka juga tidak vaksin. Inilah yang dimaksud dengan paternalistik. Maka penting di sini bagaimana peran daripada tokoh-tokoh masyarakat tersebut dalam mendukung program-program kesehatan. Oleh sebab itu, bila Toma dan Toga sudah mempunyai perilaku sehat dan akan mudah ditiru oleh masyarakat yang lain. Jadi mereka akan langsung atau tidak menjadi satu panutan ya, panutan di masyarakat. Bentuk kegiatan mencari dukungan sosial ini antara dengan pelatihan para Toma dan Toga, seminar lokakarya, penyuluhan, dan sebagainya. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini ditujukan kepada masyarakat langsung sebagai sasaran primer atau utama promosi kesehatan. Tujuannya agar masyarakat memiliki kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Ya. Pemberdayaan masyarakat ini dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan antara lain penyuluhan kesehatan, pengorganisasian, dan pembangunan masyarakat dalam bentuk misal koperasi dan pelatihan keterampilan dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga, latihan menjahit misalkan, pertukangan peternakan, dan seterusnya. Melalui kegiatan tersebut diharapkan ya, masyarakat mempunyai kemampuan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Jadi tidak tergantung pada petugas, tetapi mereka sudah punya pengetahuan tentang kesehatan dan mewujudkan atau mengimplementasikan pengetahuan kesehatan tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ini lebih pada kegiatan penggerakan masyarakat untuk kesehatan, misalkan adanya dana sehat, adanya pos obat desa, gotong royong kesehatan, dan sebagainya, maka kegiatan ini sering disebut dengan gerakan masyarakat untuk kesehatan. Namun demikian, tidak semua pemberdayaan masyarakat itu berupa kegiatan gerakan masyarakat. Strategi promosi kesehatan berdasarkan piagam Ottawa. Konvensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa atau Kanada pada tahun 1984 menghasilkan piagam Ottawa yang salah satunya merumuskan strategi promosi kesehatan yang dikelompokkan menjadi 5 butir. Di antaranya kebijakan berwawasan kesehatan. Kegiatan ditujukan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan sehingga dikeluarkan atau dikembangkan kebijakan pembangunan yang berwawasan kesehatan. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan pembangunan di bidang apa saja harus mempertimbangkan dampak kesehatannya bagi masyarakat. Misalnya, apabila orang akan mendirikan pabrik atau industri, maka sebelumnya harus dilakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Sejauh mana lingkungan akan tercemar oleh limbah pabrik tersebut yang akhirnya berdampak terhadap kesehatan masyarakat sekitarnya. Kemudian butir yang kedua, lingkungan yang mendukung. Kegiatan untuk mengembangkan jaringan kemitraan dan suasana yang mendukung. Kegiatan ini ditujukan kepada para pemimpin, organisasi masyarakat, serta pengelola tempat-tempat umum. Kegiatan mereka diharapkan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, baik itu fisik, kemudian non-fisik, yang mendukung atau kondusif terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan. Kesehatan masyarakat bukan hanya masalah pihak pemberi pelayanan atau provider, baik pemerintah maupun swasta, melainkan masyarakat sendiri sebagai konsumen.
Oleh sebab itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga merupakan tanggung jawab bersama antara pihak pemberi pelayanan, dalam hal ini provider, dan pihak penerima pelayanan, dalam hal ini konsumer atau konsumen. Dewasa ini, titik berat pelayanan kesehatan masih berada pada pihak pemerintah dan swasta dan kurang melibatkan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Melibatkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan berarti memberdayakan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya sendiri. Bentuk pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka ini bervariasi, mulai dari terbentuknya lembaga swadaya masyarakat atau yang sering disebut dengan LSM yang peduli terhadap kesehatan, baik dalam bentuk pelayanan maupun bantuan teknis atau dalam bentuk pelatihan, sampai dengan upaya swadaya masyarakat mereka sendiri. Kemudian yang keempat, keterampilan individu. Kesehatan masyarakat adalah kegiatan agregat yang terdiri dari kelompok, keluarga, dan individu. Oleh sebab itu, kesehatan masyarakat terwujud bila kesehatan kelompok, kesehatan masing-masing keluarga, dan kesehatan individu terwujud. Oleh sebab itu, meningkatkan keterampilan setiap anggota masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri adalah hal yang sangat penting. Hal ini yang berarti bahwa masing-masing individu di masyarakat seyogyanya sebaiknya mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang baik terhadap cara memelihara kesehatan, mengenal penyakit dan penyebabnya, mampu mencegah penyakit, mampu meningkatkan kesehatannya, dan mampu mencari pengobatan yang layak bila mana mereka atau anak-anak mereka itu sakit. Jadi mereka akan tahu apa yang harus mereka lakukan bila mana anggota keluarga ada yang sakit. Kemudian yang kelima, gerakan masyarakat. Telah disebutkan di atas bahwa kesehatan masyarakat adalah perwujudan kesehatan kelompok, keluarga, dan individu. Oleh sebab itu, mewujudkan derajat kesehatan masyarakat akan efektif bila unsur yang ada di masyarakat tersebut bergerak bersama-sama. Dengan perkataan lain, meningkatkan kegiatan masyarakat dalam mengupayakan peningkatan kesehatan masyarakat mereka sendiri adalah wujud dari gerakan masyarakat. Kemudian sasaran promosi kesehatan. Tujuan akhir promosi kesehatan adalah kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Dari visi ini jelas bahwa yang menjadi sasaran untuk promosi kesehatan adalah masyarakat, khususnya lagi perilaku masyarakat. Namun demikian, karena terbatasnya sumber daya, akan tidak efektif bila upaya atau kegiatan promosi kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta itu langsung dialamatkan kepada masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan pentahapan sasaran promosi kesehatan. Berdasar pentahapan upaya promosi kesehatan ini, maka sasaran dibagi menjadi 3 kelompok sasaran. Yang pertama, sasaran primer. Masyarakat pada umumnya menjadi sasaran langsung segala upaya pendidikan atau promosi kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan. Maka sasaran ini dapat dikelompokkan menjadi kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui untuk masalah KIA atau kesehatan ibu dan anak sekolah untuk kesehatan remaja, dan seterusnya. Upaya promosi yang dilakukan terhadap sasaran primer ini sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Kemudian sasaran sekunder, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seterusnya. Disebut sasaran sekunder karena dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada kelompok ini diharapkan untuk selanjutnya kelompok ini akan memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat di sekitarnya. Di samping itu, dengan perilaku sehat para tokoh masyarakat sebagai hasil pendidikan kesehatan yang diterima, maka para tokoh masyarakat ini akan memberikan contoh ataupun acuan perilaku sehat bagi masyarakat sekitar. Upaya promosi kesehatan yang ditujukan kepada sasaran sekunder adalah sejalan dengan strategi dukungan sosial. Kemudian berikutnya sasaran tersier. Para pembuat keputusan ataupun penentu kebijakan baik di tingkat pusat, daerah adalah sasaran tersier. Pendidikan kesehatan dengan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh kelompok ini akan mempunyai dampak terhadap perilaku para tokoh masyarakat, yaitu sasaran sekunder, dan juga kepada sasaran masyarakat umum atau primer.
Upaya promosi kesehatan ditujukan kepada sasaran tersier ini sejalan dengan strategi advokasi. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Kita berpindah di forum tanya jawab. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.